Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman, sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu Germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman, sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan.
Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap aktivitas bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesehatan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatkan produktivitas serta menurunkan beban model pelatihan berbasis teknologi informasi. Hal ini menjadi penting mengingat belum meratanya kesempatan sumber daya manusia kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Kendala geografis Indonesia, sulitnya tenaga kesehatan untuk meninggalkan tempat tugas, serta masih banyaknya tenaga kesehatan yang harus dilatih. Pelatihan klasikal yang selama ini dilaksanakan belum mencapai sasaran yang cukup besar. Seiring terus berkembangnya teknologi informasi serta tentunya data yang terpusat dan Pengembangan teknologi saat ini, yaitu melalui latihan jarak jauh online. Memeriksa kesehatan secara rutin. terintegrasi, maka Balai Pelatihan Kesehatan Kalimantan Timur kembali berinovasi dengan meluncurkan Tahap 1, penentuan model LJJ online. Peningkatan kualitas aplikasi yang dapat menunjang kinerja. Aplikasi tersebut ialah aplikasi e-learning, di mana aplikasi ini berbasis model untuk penyelenggaraan pembelajaran secara online di berbagai skala. E-learning dapat memudahkan para peserta dalam mengikuti pelatihan secara daring tanpa terkendala jarak dan waktu. Adapun segi manfaat e-learning antara lain yang pertama, meningkatkan interaksi pembelajaran dengan adanya interaksi antara peserta, materi pembelajaran dan pengajar. Sebab dengan tidak adanya tatap muka langsung, biasanya para peserta lebih memiliki pengaruh terhadap jabatan atau karir atau institusi sasaran latih. Karakteristik sasaran pelatihan, sasaran yang akan dilatih memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. berani mengungkapkan pendapat dan pertanyaan yang substansi yang terhadap materi pembelajaran, atau dengan kata lain bahasa tulisan yang sering dipakai dalam interaksi tersebut biasanya lebih memberikan penjelasan daripada penggunaan bahasa verbal. Yang kedua, mempermudah interaksi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Jadi proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan tidak tergantung pada penjadwalan tertentu. Yang ketiga, jangkauan pembelajaran lebih luas. Kendala geografis Indonesia, kekayaan alam ini dan sulitnya tenaga kesehatan untuk meninggalkan tempat tugas menjadi pengusaha minyak, serta masih banyaknya tenaga kesehatan yang harus dilatih. Pelatihan klasikal yang selama ini dilaksanakan dengan mencapai sasaran yang cukup besar. Keempat,
mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan suatu terobosan yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, yaitu materi pembelajaran. Kami berharap dengan hadirnya aplikasi e-learning kami mengembangkan pelatihan jarak jauh online. Diantaranya ramai diproduksi di Indonesia. Tahap 1, penentuan model LJJ online. menjadi penyemangat kami Pembentukan untuk tim tetap pengembang. berkarya dalam bekerja dan melayani. Kurikulum. Tahap 4, pengembangan modul. Tahap 5, pengembangan bank soal, bahan penugasan dan media pembelajaran. Tahap 6, evaluasi Baik materi. pelatihan kesehatan kami Setelah melalui tahap bersama langkah berkarya selanjutnya yaitu menuju penentuan model jarak jauh online. fokus berbeda. A. Kriteria. Kriteria yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan pelatihan yang akan dikembangkan menjadi LJJ online yaitu Memutar otak untuk mengurangi tersedia kurikulum dan modul pelatihan klasikal, bekal kuat dan bekal saat memiliki pengaruh terhadap jabatan atau karir atau institusi sasaran latih. Jakarta. Memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nekat tidur seminggu di masjid kampus. Teknologi seluruh dunia saat ini sangat berkembang pesat. Sampai menjadi Begitu pula halnya dengan bidang pelatihan. Satu anggaran dengan modal Berpeluang dikembangkannya model pelatihan berbasis teknologi informasi. 3 bulan. Hal ini menjadi penting mengingat belum meratanya kesempatan sumber daya manusia kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Kendala geografis Indonesia, sulitnya tenaga kesehatan untuk meninggalkan tempat tugas, serta masih banyaknya tenaga kesehatan yang harus dilatih. Pelatihan klasikal yang selama ini dilaksanakan belum mencakup sasaran yang cukup besar. Sehingga, untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya suatu terobosan yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, yaitu melalui latihan jarak jauh online. Rasanya kayak gimana ya? Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam mengembangkan pelatihan jarak jauh online. Dia pinjam dari orang lain. Tahap 1, penentuan model LJJ online. Pada akhirnya Tahap 2, pembentukan tim pengembang. Tahap 3, pengembangan dorongan kurikulum. bertahan hidup justru Tahap membuat 4, diri pengembangan dalam modul. melihat berbagai potensi. Tahap 5, pengembangan bank soal, bahan penugasan dan media pembelajaran. Ke kampus halaman. Tahap 6, evaluasi materi. Setelah melalui tahapan tersebut, langkah selanjutnya yaitu penentuan model jarak jauh online. A. Kriteria. Kriteria yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan pelatihan yang akan dikembangkan menjadi LJJ online yaitu tersedia kurikulum dan modul pelatihan klasikal, memiliki pengaruh terhadap jabatan atau karir atau institusi sasaran latih. Kawasan perkebunan tengkeh. Karakteristik sasaran pelatihan, sasaran yang akan dilatih memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Seiring terus berkembangnya teknologi informasi serta pentingnya data yang terpusat dan terintegrasi, maka Balai Pelatihan Kesehatan Kalimantan Timur kembali berinovasi dengan meluncurkan aplikasi yang dapat menunjang kinerja. Aplikasi tersebut ialah aplikasi e-learning, di mana aplikasi ini berbasis Moodle untuk penyelenggaraan pembelajaran secara online di Seiring terus berkembangnya teknologi informasi serta pentingnya data yang terpusat dan terintegrasi, maka Balai Pelatihan Kesehatan Kalimantan Timur kembali berinovasi dengan meluncurkan aplikasi yang dapat menunjang kinerja. Aplikasi tersebut ialah aplikasi e-learning, di mana aplikasi ini berbasis Moodle untuk penyelenggaraan pembelajaran secara online di Bapelkes Kaltim. E-learning dapat memudahkan para peserta dalam mengikuti pelatihan secara daring tanpa terkendala jarak dan waktu.
Adapun segi manfaat e-learning antara lain yang Pengalamannya yang nihil meningkatkan teknologi. satupun orang rela memodali pemuda ini. Seiring terus berkembangnya teknologi informasi serta pentingnya data yang terpusat dan terintegrasi, maka Balai Pelatihan Kesehatan Kalimantan Timur kembali berinovasi dengan meluncurkan aplikasi yang dapat menunjang kinerja. Aplikasi tersebut ialah aplikasi e-learning, di mana aplikasi ini berbasis Moodle untuk penyelenggaraan pembelajaran secara online di Mapolres Kaltim. E-learning dapat memudahkan para peserta dalam mengikuti pelatihan secara daring tanpa terkendala jarak dan waktu. Adapun segi manfaat e-learning antara lain yang pertama, meningkatkan interaksi pembelajaran dengan adanya interaksi antara peserta, materi pembelajaran dan pengajar. Sebab dengan tidak adanya tatap muka langsung, biasanya para peserta lebih berani mengungkapkan pendapat dan pertanyaan yang substansial terhadap materi pembelajaran. Atau dengan kata lain, bahasa tulisan yang sering dipakai dalam interaksi tersebut biasanya lebih memberikan penjelasan daripada penggunaan bahasa verbal. Yang kedua, mempermudah interaksi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Jadi proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan tidak tergantung pada penjadwalan tertentu. Yang ketiga, jangkauan pembelajaran lebih luas. Dan yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Kami berharap dengan hadirnya aplikasi e-learning kali ini menjadi penyemangat kami untuk tetap berkarya dalam bekerja dan melayani. Bahwa pelatihan kesehatan Kaltim bersama berkarya menuju Mapolres bermutu. Mapolres Kaltim. Kriteria yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan pelatihan yang akan dikembangkan menjadi LJJ online, yaitu tersedia kurikulum dan modul pelatihan klasikal, memiliki pengaruh terhadap jabatan atau karir atau institusi sasaran latih. Sejak tahun terakhir, permintaan minyak asing. Karakteristik sasaran pelatihan, sasaran yang akan dilatih memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Amerika Serikat. Bukan perkara mudah, KAA bisa menembus pasar global. Saya cari di internet, di situ ternyata ada 150-an lebih perusahaan di dunia. Saya kontak satu persatu by email, gitu kan. Saya kontak satu persatu by email, kemudian. Jadi 150 itu semua di email? Iya, kan tinggal copy paste. Iya. Ya, kemudian? 150 saya di email, kemudian saya mikir, masa sih dari 100 perusahaan nggak ada yang nyantol satupun? Pasti ada dong 1/10 setidaknya. Ada sekitar mungkin kalau nggak 6, sekitar 10-an perusahaan lah. 10 atau 12 perusahaan waktu itu. Ya, dia feedback pada kita terus oke. Kemudian dia bilang, dia tanya kapasitas produksimu berapa? Yang bilang gitu. Kemudian ini bisa kirim sampel apa enggak? Nah, mereka masih pakai kita email-emailan kan. Nah, begitu ada yang serius, ada sekitar 6 perusahaan, mereka telepon. Yang paling susah ini Pak, mereka telepon dan mereka pakai, saya begitu angkat telepon, ini kok nomornya asing ya? Ini kayak bukan nomor Indonesia gitu kan, plus berapa gitu. Ini begitu kita angkat, aduh bahasa Inggris ini. Saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Aduh bahasa Inggris, begitu ini mereka ngomong essential oil. Kalau essential oil saya ngerti, oh essential oil punya ciri. Maksudnya apa sih nggak tahu. Maksudmu ini apa gitu kan? Saya bilang, can you send email? Send email. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau dia kirim email, otomatis kan saya bisa translate lewat Google Translate. Jadi saya bisa mikir dulu, oh maksudnya ini. Akhirnya dia kirim email. Jadi model pakai email. So now you can speak English, right? Dan kita nggak pakai teknologi listrik juga. Kita semuanya masih menggunakan tradisional. Bahan bakar yang kita gunakan juga bahan bakar dari sisa limbah daun cengkeh yang
habis produksi kita gunakan untuk bahan bakar. Jadi nggak ada bahan bakar, nggak ada limbah bahan bakar yang tersisa di sini. Industri pengolahan minyak asiri di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan. Namun dilihat dari kualitas dan kuantitasnya tidak mengalami banyak perubahan. Hal ini disebabkan sebagian besar penyulingan minyak asiri masih menggunakan teknologi sederhana dan dengan cara yang masih tradisional. Meski begitu, Hafiz mengaku cara tradisional malah menjadi nilai lebih pada hasil akhir minyak asiri miliknya. Aroma dari minyaknya akan lebih baik dibandingkan jika diolah dengan cara modern. Dan benar saja, ketika mendekati tempat produksi minyak daun cengkeh ini, aroma cengkehnya sungguh kuat sekali. Hafiz juga menuturkan kebanyakan dari klien asing memintanya agar tetap menggunakan cara lama, namun dengan kualitas yang dikembangkan. Kemudian berapa tahun jedanya setelah akhirnya memutuskan kayaknya kita harus pakai yang standar internasional deh? Sekitar 1,5 tahun, 1,5 sampai 2 tahun saya sudah mulai kita kelihatan ada permintaan banyak, tapi harganya tinggi, tapi harganya boleh tinggi, tapi kualitasnya harus bagus. Jadi kita harus menstandarkan kualitas ini, mulai dari nggak hanya sekedar bahan baku yang bagus, tetapi semua komponennya juga harus bagus. Demi menyesuaikan dengan kualitas mancanegara, Hafiz pun berinovasi. Untuk meningkatkan kuantitas, ia kini membuka 4 tempat produksi, 3 di Kendal dan 1 di Purwodadi. Sementara untuk meningkatkan kualitas, Hafiz menggunakan alat dengan material terbaik. Nah, kita punya material-material khusus untuk membuat bahan-bahannya ini. Bahan yang kita gunakan ini pakai stainless steel dengan stainless steel tipenya tipe food grade. Nah, jadi aman ya? Jadi aman. Jadi kan banyak stainless steel. Tapi nggak sebarang stainless steel yang digunakan. Stainless steel yang digunakan untuk industri kosmetik, parfum sama food industry itu harus yang food grade. Oke. Kalau dulu saya nggak food grade-an, asalkan jadi aja kan. Sekarang kita udah food grade. Oke. Kemudian dari 1 kaleng itu, atau itu menyebutnya apa? Ketel. 1 ketel. 1 ketel itu biasanya diisi berapa banyak daun cengkeh, Mas? 1 ketel ini kalau dihitung karung, itu kita isi sekitar 25 sampai 30 karung. Itu sekitar berapa kilo? Itu sekitar 280 sampai 300 kg. Hafiz menggunakan metode penyulingan untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Penyulingan dilakukan dengan memasukkan daun-daun kering yang kemudian dipanaskan menggunakan uap. Nah, uap yang dicampur dengan daun nantinya akan bergerak keluar melalui pipa kondensor. Uap yang terkondensasi akan menjadi cair dan selanjutnya ditampung dalam wadah untuk memisahkan air dan minyak. Dalam sekali penyulingan dengan menggunakan 300 kg daun cengkeh, rata-rata hasilnya bisa mencapai 10 kg minyak asiri. Bahannya hanya daun cengkeh aja atau ada penambahan bahan kimia? Kita 100% daun cengkeh dan nggak ada penambahan kimia sedikit pun. Jadi semuanya kita natural dan kita nggak pakai teknologi listrik juga. Kita semuanya masih menggunakan tradisional. Bahan bakar yang kita gunakan juga bahan bakar dari sisa limbah daun cengkeh yang habis produksi kita gunakan untuk bahan bakar. Jadi nggak ada limbah bahan bakar yang tersisa di sini. Jadi semua terpakai kembali. Semuanya terpakai, ya? Nggak ada limbah sama sekali. Berapa lama biasanya penyulingan? 1 kali proses 1 batch. Teknologi seluruh dunia saat ini sangat berkembang pesat. Begitu pula bidang pelatihan. Berpeluang dikembangkannya model pelatihan berbasis teknologi informasi. Hal ini menjadi penting mengingat belum meratanya kesempatan sumber daya manusia kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Yang bagian produksi ini rata-rata semuanya menggunakan SD. Teknologi seluruh dunia saat ini sangat berkembang pesat. Nah, kita udah punya Begitu
pula halnya dengan bidang pelatihan. Berpeluang dikembangkannya model pelatihan berbasis teknologi informasi. Hal ini menjadi penting mengingat belum meratanya kesempatan sumber daya manusia kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Kendala geografis Indonesia, sulitnya tenaga kesehatan untuk meninggalkan tempat tugas, serta masih banyaknya tenaga kesehatan yang harus dilatih. Pelatihan klasikal yang selama ini dilaksanakan belum mencakup sasaran yang cukup besar. Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut perlu adanya suatu terobosan yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, yaitu melalui latihan jarak jauh online. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam mengembangkan pelatihan jarak jauh online. Yang paling tantangan itu ketika musim hujan. Tahap 1, penentuan model LJJ online. Tahap 2, pembentukan tim pengembang. Tahap 3, pengembangan kurikulum. Tahap 4, pengembangan modul dan daun di musim penghujan. Tahap 5, pengembangan bank soal, bahan penugasan dan media pembelajaran. Tahap 6, evaluasi materi. Setelah melalui tahapan tersebut, langkah selanjutnya yaitu penentuan model jarak jauh online. Kalau omset itu fluktuatif ya Mbak ya. A. Kriteria. Kriteria yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan pelatihan yang akan dikembangkan menjadi LJJ online yaitu tersedia kurikulum dan modul pelatihan klasikal, memiliki pengaruh terhadap jabatan atau karir atau institusi sasaran latih. Karakteristik sasaran pelatihan, sasaran yang akan dilatih memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hanya menjual minyak asinnya kepada tengkulak. KAA sempat kesulitan untuk memasok langsung ke eksportir, sebab pada umumnya eksportir butuh kapasitas minyak yang besar dan berkelanjutan. Namun berselang 2 tahun, KAA mulai masuk ke pasar global dengan pemasaran cerdas yang Hafiz lakukan. Dan kini justru mereka kewalahan untuk memenuhi permintaan yang hampir 70%-nya datang dari luar negeri. Oke, kalau berbicara soal pemasaran saat ini, seperti apa Mas? Kalau pemasaran memang kita untuk yang industri ini kita sudah kewalahan ya. Sudah kewalahan karena permintaannya lebih dari 85 ton setiap bulan. Sementara kapasitas produksi kita baru sekitar ya paling sekitar 1, 2 sampai 3 ton aja per bulan. Itu jadi gede banget permintaannya, jelas sangat-sangat besar. Cuman permintaan itu sendiri harus diimbangi dengan kualitas yang bagus juga. Permintaan yang terus mengalir inilah mendorong omsetnya terus bergerak ke angka yang tidak pernah Hafiz sangka-sangka. Sekarang omsetnya kalau boleh disebutkan berapa? Kalau omset sih fluktuatif ya Mbak ya, jadi naik turun. Kadang bisa di angka ratusan juta, kadang bisa di sekian miliar per bulan gitu kan. Nggak tentu juga sih. Biasanya faktornya karena apa? Kalau pas lagi tinggi-tingginya bisa sampai sekian M waktu itu karena kita produksi rus banyak banget. Jadi karena harga minyak mawar itu lumayan. Teknologi seluruh dunia saat ini sangat berkembang pesat. Begitu pula halnya dengan bidang pelatihan. Berpeluang dikembangkannya model pelatihan berbasis teknologi informasi. Hal ini menjadi penting mengingat belum meratanya kesempatan sumber daya manusia kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Kendala geografis Indonesia, sulitnya tenaga kesehatan untuk meninggalkan tempat tugas, serta masih banyaknya tenaga kesehatan yang harus dilatih. Pelatihan klasikal yang selama ini dilaksanakan belum mencakup sasaran yang cukup besar. Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut perlu adanya suatu terobosan yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, yaitu melalui latihan jarak jauh online. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam mengembangkan pelatihan jarak jauh online. Tahap 1, penentuan model LJJ online. Tahap 2, pembentukan tim pengembang. Tahap 3, pengembangan kurikulum. Tahap 4, pengembangan modul. Tahap 5,
5, pengembangan bank soal, bahan penugasan, dan media pembelajaran. Tahap 6, evaluasi materi. Setelah melalui tahapan tersebut, langkah selanjutnya yaitu penentuan model jarak jauh online. A. Kriteria. Kriteria yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan pelatihan yang akan dikembangkan menjadi LJJ online yaitu tersedia kurikulum dan modul pelatihan klasikal, memiliki pengaruh terhadap jabatan atau karir atau institusi sasaran latih. Karakteristik sasaran pelatihan, sasaran yang akan dilatih memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Pagi. Sama belum pemilihan juga. Nah, latihannya nih. Di ikutannya ya, KTP-nya ya. Latihan teknik, PKM Kota Bangun, dan 10 Mangga Baru. Kemarin memang jauh diambil duluan. Itu pasar itu gak bisa. Satu kabupaten langsung lah. Enggak jadi saya akan itu apa penting. Oh, jadi ini yang sisanya belum yang belum lagi lagi. Ini masih ada 5 nih.
Enggak. Kedengaran nggak? Kutim. Kutim nggak? Halo. Kemarin ada di absen satu-satu. Kutim dengan Pak siapa nih ya? Pak Sutriawan. Ya? Sutriawan. Woi, Pak Ani. Pak Adi kan? Ya, Pak Adi. Pak Adi apa? Pak Adi apa? Ada tuh. Ini lebih dekat, Pak. Aku ada selesai HPS-nya. Anak dulu bukan aja dulu. Janto, apa kabar Pak Janto? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kuti, mana lagi ya? Dinas yang dari dinas ini ya. Yang dari dinas kesehatan kabupaten kota yang sudah hadir. Silahkan angkat tangan siapa ya? Yang dari dinas kesehatan kabupaten kota. Selain Kutim tadi. Bro ini siapa Bro ya? Kukar, Pak. Ada Kukar mana? Kukar, Rati, Mati, Ya. Kukar. Sama Ida Nahriah. Oh iya. Nah, ini dari Kukar. Kemudian Kukar, Kutim. Apa lagi? Nih. Kami dicari-cari. Iya, dari dinas dulu nih. Dari dinas dulu nih. Ini penting dan dinas. Ingin tahu info terkini yang apa di dinas kesehatan kabupaten kota. HPS itu belum selesai. Bisa kan? Bisa. Pak Madin? Pak Madin ada Pak Madin? Pak Madin? Monitor Pak Madin. Pak Es. Assalamualaikum Pak Es, masih di mute. Bro. Nah, cek suara, cek sound. Apa kabar Pak Es? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Es? Ya, inilah. Ya, kita ketemu virtual dulu Pak Es ya. Aduh, sejak di sini ya Pak Es ya belum pernah ke Samarinda ya Pak? Iya, belum pernah. Itu. Aduh. Begitu masuk itu dengan COVID. Ya, lockdown. Langsung lockdown. Oke, Bro. Makasih Pak Es sudah hadir. Bro. Bro. Ada lagi ya? Dari dinasnya siapa lagi ya? Pak. Ya? Itu Pak Es dulu. Teman-teman sudah ada ini Pak. Sudah 35 partisipan ini. Bilang. Oh, ya, dari mana? Oh, Mbak Balik. Ya, kedengaran? Suara saya kedengaran?
Kedengaran bagus. Tes audio. Bagus. Nah, nanti Pak Sano kan. Termak suaranya ya kelihatan Bu Eli suaranya. Mukanya. Oke. Boleh. Kenapa? Oh, ya ini. Ada orangnya. Ada maskernya. Ya. Kedengaran suaranya? Bagus. Oke. Bu Wati dengar ya, Bu Wati? Bu Wati? Dengar, Pak. Oke. Sudah pakai laptop yang baru kah? Baru tapi lama? Laptopnya anak saya ini. Oh, belum. Laptop itu nggak bisa, Pak, dipakai. Oh, nggak bisa lagi. Nah. Nyetrum, Pak, nyetrum. Oh, nyetrum. Ya. Terus nggak connect dengan WiFi. Oh, gitu. Ya. Dari dinasnya dulu siapa ya sudah lanjut ya? Selain Putim, Kuker, Bero, ya. Belum ada lagi. Silakan saja sambil di tugas ya Pak. Siap. Silahkan ya, sambil. Belum mulai kan? Tidak ada acara rapat. Tidak ada acara. Belum Pak. Ya? Sementara belum ada nih. Oke. Ya nanti kalau ada acara Pak tolong mohon ada yang wakili ya, tapi SDK. Ya sudah Pak. Staf SDK sudah saya suruh adu. Oke. Makasih Pak. Kita mau lihat ini Pak. Pelatihan yang masih ada di kawan kota Pak. Kira-kira di Bro masih ada nggak ya? Ya. Ya. Nanti saya cek apa sudah masuk belum. Iya Pak. Saya ingin lihat. Siapa tahu ada masih ada kegiatan baik yang dari APBD Murni maupun dari DAG Pak. Siapa tahu masih ada kegiatan. Ya, siap Pak. Kita inventarisasi Pak. Karena kemarin di Kuker ternyata masih ada beberapa pelatihan. Kuker dan mana ya? Kutim ya kalau nggak salah ya. Kutim juga masih ada ya. Kutim juga masih ada. Nah nanti kalau memang sudah ada datanya Pak, kita akan men-schedule gitu, akan menjadwalkan. Ya. Pelatihan. Ya sambil nunggu ini. Bu Aida sudah ada Bu nanti? Bu Aida? Belum Pak. Belum ada. Nanti materinya dikasihkan ke Mas Iqbal ya Pak nanti? Sudah Pak. Oke. Mas.
Cek. Ya, silahkan cek. Silahkan yang mau ngecek sound. Cek. Pak Mas Komar. Mas Komar mana Mas Komar? Cek sound. Masih mute itu. Masih mute. Maaf, Pak. Maaf. Cek. Mana? Gimana suaranya, Pak? Oh iya, kurang deket aja kayaknya itu, Pak. Oke, siap. Jadi seperti itu pakai apa? Laptop. Laptop, Pak. Oh iya, sepertinya harus agak deket sedikit. Laptopnya Oke, juga siap. dinyaringin, Mar. Ya, Pak. Ya, Bu. Laptopnya juga dinyaringin. Iya, siap. Speakernya. Oh iya. Mbak Tiara mana Mbak Tiara? Pak. Cek. Mana? Mana gambarnya Mbak Tiara? Cek. Mbak Tiara. Saya hadir, Pak. Mana? Oh, iya. Ya. Mbak Anis di kantor kah? Mbak Erli mana Mbak Erli ya Mbak Anis? Mbak Erlin Ada Pak tadi Pak. di Lojanan Oh. Masih ujian kah? dari rumah. Ada Pak Erli. Ada tapi. Masih ujian kah? Erli nggak ujian, Pak. Udah selesai. Ya, Tinggal kalau pelaksanaan. Oh iya, selamat. Selamat gak, Pak? Ya. Liburnya dong, Pak. Juara 3 ini, Pak. Iya. Alhamdulillah. Minta reward apa ke Pak Dono? Juara tiga yang mana, Pak? Hukum, Pak. Oh, boleh nanti apa maunya? Apa mau? Tantang loh. Kita pikirkan, Mbak, yang berguna buat kita, Mbak. Oh, Mbak. Masih banyak stok ini, mau apa ya? Ayo banyak stok, Mbak. Itu dibanding juga, Mbak. Nah. Ini sampean aja aku normal Ya, masih. kalau itu aku enggak ikut. Ikut aku. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi Mbak Anis. Selamat pagi Mbak Anis, Bida Iswara, Pak Pelkes Kaltim. Mana ya? Nggak kelihatan ya. Mar. 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 Mas Komar. Unmute tuh, unmute. Posisimu jangan di situ. Posisimu jangan di situ, Silau.
Tes. Masih silau Bu ya? Tes. Iya, silau. Di tembok situ loh. Udah masuk ya? Gambarnya nanti. Bu, semua Bu. Ya udahlah. Geser sana, geser sini. Ini Mas Cahyaan sinar mataharinya. Ya sudahlah. Itu sinar dari Mas Komar sendiri, Bu. Iya, kebetulan Iya. baru dapat Hidayah. cahaya. Cahaya ya. Cahaya matahari bukan ya. Sudah lumayan masuk Madin, kelihatan. monitor Madin. Ya, yang jelas wajahnya terlihat jelas lah Bu. Alhamdulillah. Tidak tertutupi dengan cahaya. Komar ini Kak MC kah? Bukan Bu, Tiara. Oh, Tiara MC-nya. Ya, saya pembaca doa aja Bu. Ya, nanti suaranya nyaring ya. Ini Oke, kurang siap. nyaring. Oke, siap. Pak Madin, monitor Pak Madin. Mana Pak Madin tadi ya? Madin. Mbak Ani sama siapa di atas, Mbak, tiket? Lihat. Sama Pak Setiarto. Pak Setiarto Iya. di ruang rapat. Kamu di ruang apa ya? Tempat tidur ternyaman. Nggak deh, di ruang yang biasa disetting buat itu, Pak. Buat ngajar. Sudah selesai. Ujiannya sudah selesai. Sudah, Pak, tinggal revisi. Dan tinggal pelaksanaan. Bikin laporan dulu. Proposal kalinya. Iya, mantap 9 harusnya. Nyari yang gratis pulsa ya. Cuma sambil tolong sambil tentunya Pak Madin. Yang belum masuk itu Oke, yang lainnya mau kan? Oh iya ya, oke kalau ingat kalau ingatkan nanti cari aja Pak. Iya, tinggal kalau
Dinkes Bongtang, notis Bongtang. Coba cek sekali lagi ya, Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah hadir tadi dari Kuting, dari Kuker, dari Balikpapan, dari Bero, dari mungkin yang
Dari Pasir, PPU, Dari Kabupaten Penajam Utara ada. Oke, Nurul Hidayah, mungkin bisa direname. Direname ya namanya Mbak Nurul Hidayah _ Dinkes PPU. Ya, siap Pak. PPU. Oke, sudah 5 ya. Dari Balikpapan ada lagi? Balikpapan atau Pasir? Dari Pasir belum ada. Mahulu nih. Ya, kita sebentar ya nunggu info terakhir dari Pak Andi Ishak, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Tadi beliau sudah mengkonfirmasi, tapi katanya ada acara yang mendadak. Bu Aida. Bu Aida. Bu Aida. Kenapa Bu Aida? Kok kayaknya susah betul nanti gayanya. Kesehan Bu Aida itu. Pak Dono. Sudah diokekan Bu tadi sama Pak Kepala. Para kepala bidang provinsi, kabupaten kota yang juga mengikuti acara ini, tentunya kami bagi yang tanyakan kalau ketika bertugas seluruh jajaran para wilayah suara peserta rapat koordinasi yang kejahatan sudah sepantasnya kita terus bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan izinnya maka kita masih memberikan kekuatan di saat ini di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena itu mari kita manfaatkan kesempatan ini kita di segala keterbatasan ini, mudah-mudahan kita semua tetap menjaga kesehatan, kekuatan juga mudah-mudahan bisa tetap melaksanakan program-program dengan menggunakan pendekatan dengan kebiasaan baru, tentunya kita memanfaatkan teknologi. Baik, yang kami hormati, tentunya sekarang kita masih di fokus pada bagaimana kita melakukan pencegahan pandemi COVID-19 ini. Tentunya juga kita tidak ingin program-program yang lain juga terbengkalai tidak dilaksanakan. Kita memang memerlukan pemikiran yang lebih banyak dan lebih kuat oleh kita semua, dan juga upaya koordinatif yang harus kita lakukan dan praktek bisa melaksanakan seluruh program yang sudah ada, dan tidak hanya bertumpu dan berfokuskan kepada program COVID, tentunya juga program-program lain
Enggak. Update-nya di SDK aja ya kan? SDK aja. Enggak ada. Apa? Tingkat 2. Diundang dulu. Cek. Pak Komar. Bu Tiara silahkan dimulai ya. Mulai Kak Pak. Pak Andi sudah ada, Kak? Pak Andi sudah ada, Kak, Pak? Jadi untuk Dinas Kesehatan Provinsi mengirimkan rekaman audio nanti kita putar. Ada audio rekam. Jadi Pak Andi itu bagaimana kerja? Nggak kurang biasa, nggak biasa. Begini ya? Sasi krim itu.
Oh, situ loh. Sudah. Harusnya di sini kan? Martin. Nas siapa ya? Ya, Pak. Gitu kan. Ya, siap nanti monitor pakai HP aja nggak apa-apa. Ya, Pak ya. Martin, Mbak Tiara silakan dimulai ya. Pak, saya mulai ya Pak. Suara saya kedengaran nggak Pak? Tes. Cek suara dulu Mbak Tiara. Cek. Tes Pak, tes. Kecil. Oke, tes, cek lagi, tes. Tes. Oke, sudah. Bentar Pak, lagi cek HP Pak. Mohon pesertanya di-mute. Ya, dengar. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin nasta'im wa ala umri dunya wad dini wassalati wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak lupa melimpahkan anugerah dan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat kita semua diakui sebagai umat dapat syafaatnya. Amin.
Marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Komar. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ingatan kami tertuju kepada Engkau. Karena Engkaulah yang memberikan nikmat dan karunia yang terus kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, berkatilah acara kami pada hari ini. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami. Semoga pendidikan dan pelatihan yang akan kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kami dalam pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berat tugas yang Engkau amanatkan, berat beban yang Engkau pikulkan kepada bangsa dan negara kami. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan jasmani dan rohani, kami mampu mengemban tugas sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, karena Engkau Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Allahumma firli muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari pimpinan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kaltim yang akan disampaikan oleh Pak Sri Sudono, Iswandi SKM, MKes. Kepada beliau saya persilahkan. Di mute, tapi tolong orang yang masih ada proses dengar. Ini masih proses. Tolong yang lain di mute semua. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Timur, diwakili Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang telah hadir hari ini melalui meeting yang kami Bapak Ibu dan teman-teman di semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan. Pertama dan bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan pertemuan, ya, walaupun pertemuan sementara ini baru bisa kita lakukan melalui virtual dan masih bisa bertemu bisa melihat wajah, bisa mendengar suara saja. Ada ini